Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Manil Faizal. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu bandwidth, VoIP, dan soft switch. Oke, pokok presentasinya adalah pengertian bandwidth throughput, kebutuhan bandwidth dalam jaringan, keragaman kebutuhan bandwidth sesuai kebutuhan, pengertian VoIP, kebutuhan pengguna VoIP, konsep kerja server soft switch. Oke, langsung saja. Bandwidth. Pengertian. Bandwidth adalah maksimal besar transfer yang dapat dilakukan pada satu waktu dalam pertukaran data. Yang hal-hal yang mempengaruhi kebutuhan jaringan adalah satu, kualitas ataupun kecepatan jaringan sangatlah berpengaruh. Dua, infrastruktur di jaringan juga akan memberikan efek. Jadi kalau infrastrukturnya ibaratnya padat, itu akan memberikan efek yang signifikan pada jaringan. Tiga, lebar bandwidth. Maksimal bandwidth akan konsep jaringan. Lebar bandwidth itu misalnya 10 Mbps juga itu akan bergaruh dengan penggunanya lagi ngapain, penggunanya lagi download ya pasti bakalan lelet, jadi itu juga berpengaruh pada jaringan. Oke, lanjut. Mekanisme bandwidth capacity adalah kapasitas server kita, diartikan sebagai nilai maksimum besaran transfer data yang terjadi antara server hosting dengan komputer klien dalam suatu periode tertentu. Jadi bandwidth capacity adalah kapasitasnya, jadi kayak kapasitasnya seberapa bisa ditampung. Asymptotic bandwidth bagi suatu jaringan adalah ukuran maksimum throughput pada sumber data yang sangat mengambil banyak data. Bandwidth biasanya diperkirakan dengan mengirim sejumlah pesan yang sangat besar ke internet, mengukur end-to-end throughput. Ya. Jenis bandwidth ada dua, digital dan analog. Satuan hitung digital itu adalah satuan hitung dari data yang transfer dalam bit per second dalam sebuah jaringan yang dapat dikirimkan melalui suatu saluran komunikasi tanpa hambatan. Bandwidth ini mengirimkan informasi secara digital baik melalui siaran kabel atau tanpa menggunakan kabel atau nirkabel. Yang kedua, analog. Fungsinya sama seperti bandwidth digital, yang membedakan adalah satuan hitungnya menggunakan hertz. Oke, lanjut. Parameter bandwidth throughput. Throughput mempresentasikan seberapa banyak kapasitas bandwidth yang sebenarnya terpakai. Jadi kayak berapa yang paling benar-benar terpakai. Bandwidthnya kan 10 MB. Nah, terus berapa yang benar terpakai? 5 MB. Itu adalah throughputnya. Throughput adalah jumlah data yang benar-benar terkirim dalam satu waktu tertentu. Satuan yang digunakan sama seperti bandwidth, yaitu bits per second. Kadang juga dihitung dengan menggunakan satuan data pixel per second atau PPS. Parameter bandwidth ada dua, upstream dan downstream. Upstream adalah kecepatan transfer data, yaitu saat kita mengirimkan data dari komputer ke server atau kita bisa sebut upload. Downstream merupakan kecepatan pada saat kita mengambil data-data dari server ke internet ke komputer kita adalah download. Contoh upload sendiri adalah upload video ke YouTube, contoh download sendiri adalah download video dari YouTube. Kedua, dedicated bandwidth dan shared bandwidth. Ini adalah salah satu dua jenis bandwidth. Dedicated bandwidth merupakan jenis jaringan yang memiliki rasio bandwidth 1:1 yang memiliki arti bahwa bandwidth yang Anda digunakan tidak terbagi dengan user lain. Yang kedua, shared bandwidth. Upload atau shared adalah jenis jaringan dengan bandwidth terbagi. Jadi kalau shared bandwidth ini misalnya 10 MB, terus yang pakai 5 orang, jadinya 10 bagi 5, 2 MB. Kalau dedicated bandwidth 10 MB dan yang pakai 5 tetap semuanya 10 MB karena 1:1 rasionya. Oke, lanjut. Service TCP/IP. Service TCP/IP ini adalah salah satu layanan normal user data, mengumpulkan data user. Jadi yang mengumpulkan data user atau bisa disebut cookies dalam web. Jadi ngambil data kita, misalnya kita lagi searching buat suatu produk, terus data kita diambil dijadikan iklan. Itu salah satu contoh normal user data. Manajemen network manajemen ini adalah layanan network manajemen, banyak kok, ada servisnya di segala macam. Ada yang kan layanan jasa network manajemen untuk mungkin sebuah company atau bukan real time layanan secara langsung, ya layanan secara langsung real time seperti customer service, yang lain-lain itu adalah real time. Streaming application sendiri adalah aplikasi buat streaming seperti YouTube, Twitch dan lain-lain. Network security menjaga keamanan network, dan ini ya seperti network security seperti kayak firewall, dan juga ada juga yang buat layanan jasa untuk network security. Yang terakhir, critical data application, sesuatu data yang bersifat kritikal. Layanan sesuatu data yang bersifat kritikal itu seperti misalnya ada sesuatu data yang penting bagi perusahaan, nggak mungkin kan kita simpannya di sembarangan tempat, jadi harus ada satu aplikasi yang bisa menyimpan secara aman data tersebut. Oke, lanjut. Network control traffic, menganalisa keluar masuk data yang terjadi pada saat online. Jadi network control traffic itu misalnya ada yang masuk ke jaringan kita, jadi kita harus mengkontrol traffic tersebut biar tahu siapa yang masuk dan siapa juga yang keluar. Yang kedua, DOS front service. DOS front service adalah mencegah serangan DDoS, yang mana itu sangat bahaya. Jadi ada yang melayani jasanya dan juga kadang ada aplikasinya.
scavenger. Scavenger alias less than best effort, ada peer-to-peer application. Jadi kayak itu tuh kayak file sharing, overload dan lain-lain. Faktor QoS, delay. Ini faktornya ya, faktor dari quality of service, faktor jaringan. Delay adalah waktu tunda sebuah proses pengiriman data dari satu titik sumber ke titik tujuan. Jadi delay itu kayak delay penerbangan itu adalah delay. Paket loss adalah sebuah kondisi ketika kamu kehilangan paket data saat memakai internet. Jadi misalnya kamu memakai data 100 MB, terus yang data ke kamu cuma 9 MB, 2 MB-nya tuh hilang, dan itu dinamakan paket loss. Yang ketiga, burst dan average rate. Burst dan average rate itu adalah kecepatan datamu. Jadi average rate itu adalah rata-rata kecepatan datamu, dan burst itu adalah maksimal kecepatan datamu. Jadi misalnya kecepatan datamu 100 MB dan ya average rate itu cuma 50 MB, ya berarti itu average rate-mu. Burst akan berhenti jika average rate dari Q sama atau lebih besar dari setting burst threshold. Oke, packet variation. Jadi delay packet variation, delay itu ada banyak variasinya. Jadi delay packet variation adalah keterlambatan satu ujung antara paket yang akan hilang jika diabaikan. Yang kelima, paket reordering. Paket reordering bisa juga disebut pengiriman out of order, adalah pengiriman paket data dalam urutan yang berbeda dari pengirimannya. Yang keenam, desynchronizing TCP session, mendenkronisasi satu sesi TCP. Lanjut, komponen QoS ada admission atau admisi, ada traffic shaping. Jadi traffic shaping itu kayak membentuk suatu traffic. Ada QoS polisi atau quality of service. Polisi adalah yang mengatur pengaturan dari quality of service tersebut. Jadi kita sebagai user juga tidak dirugikan ataupun tidak diuntungkan. Marking adalah menandai quality of service kita nih bagaimana dan segala macam. Queuing adalah antrian. Jadi antriannya yang jadi kita untuk supaya network tersebut tidak saling menyalip atau apa, jadi ada didanukan queue atau antrian. Signaling itu adalah cara mencari sinyal. Jadi sinyal kita itu nggak mungkin langsung sampai, jadi harus ada namanya proses signaling. Amplification, jadi itu kayak menyesuaikan. Congestion control adalah kontrol dari kongesi kita, dan integrated and differentiated service adalah integrated itu yang service yang udah ada langsung dari penyedia service tersebut, dan differentiated itu adalah service yang berbeda dari penyelainan service tersebut. Oke, rumus. Ya, jadi kita tadi kan sudah membahas throughput segala macam. Jadi kita di sini ada melihat rumus. Rumus untuk menghitung throughput adalah throughput sama dengan jumlah data yang dikirim dibagi waktu pengiriman data. Contohnya, throughput jumlah datanya dikirim 276.9572 bytes. Nah, waktu pengiriman datanya adalah 81,59. Jadi berapa rumus throughput itu rata-ratanya adalah tinggal dibagi jadi 0,272 megabit per second. Lanjut, rumus untuk menghitung paket loss. Sekarang paket loss, paket yang diterima sama dengan paket yang dikirim dikurangi paket yang hilang. Jadi kita mencari paket yang diterima dulu. Nah, jadi dapat 358. Nah, rumus paket loss sendiri adalah paket yang dikirim dikurang paket yang diterima dibagi paket yang dikirim dikali 100%, jadinya adalah 3103 dikurang 3008 dibagi 3013 dikali 100%, atau sama dengan 1,45%. Rumus untuk menghitung delay rata-rata delay. Rata-rata delay itu rumus sendiri adalah total delay dibagi total paket yang diterima. Jadi rata delay anggap aja di sini total delaynya 62 detik. Terus total paket yang diterima adalah 3103. Jadi dibagi 62 dibagi 3103 berarti rata-rata delaynya ada 0,019999 detik. Lanjut. Soft switch. Pengertian dari soft switch. Soft switch adalah suatu alat yang mampu menghubungkan antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket. Termasuk di dalamnya adalah jaringan telepon tetap PSTN, internet yang berbasis IP, kabel TV, dan juga jaringan seluler yang telah ada selama ini. Soft switch itu ada dua, ada class 5 dan ada class 4, itu jenisnya. Soft switch class 5 adalah ditujukan untuk melayani pelanggan. Jadi soft switch class 5 ini digunakan untuk melayani pelanggan karena banyak fungsi yang memudahkan orang awam, jadi interface-nya lebih user friendly. Soft switch dengan kelas 5 memiliki layanan beberapa layanan yang advance untuk pelanggan. Soft switch kelas 4. Soft switch yang digunakan untuk transit lalu lintas VoIP antara carriers biasanya masuk ke kategori soft switch kelas 4. Jadi ini digunakan para teknisi profesional yang udah paham. Fungsi utama dari soft switch kelas 4 adalah untuk merutekan sambungan telepon VoIP jarak jauh dalam skala besar. Lanjut, komponen soft switch.
Jadi komponennya ada 5: MGC, SG, MS, media server, media gateway, dan application server. Kita mulai dari MGC. MGC adalah elemen utama soft switch atau media gateway controller, berfungsi untuk mengontrol semua sesi layanan komunikasi, mengatur interaksi elemen-elemen jaringan yang lain, dan menjembatani jaringan dengan karakteristik yang berbeda. Yang kedua, signaling gateway. Signaling gateway menciptakan suatu jembatan antara jaringan SS7 dengan jaringan IP di bawah kendala dari MCG.SG, hanya menangani persinyalan SS7. Media server. Media server melaksanakan fungsinya, yakni untuk memperkaya soft switch dengan kemampuan media jika diperlukan. Ini akan mendukung digital signal processing atau DSP. Media gateway. Media gateway berfungsi sebagai elemen transport untuk merutekan trafik dalam jaringan soft switch dan juga menerima trafik dari jaringan lain yang berbeda. Application server. Application server menggunakan sumber daya dan layanan yang terkait dengan komponen yang lain pada soft switch tersebut. Jadi application server ini adalah suatu aplikasi yang bisa diakses dengan interface. Jadi nggak usah bikin code, jadi interface kita udah ada AI ya, bukan AI, UI. Oke, fungsi dari soft switch sendiri ada beberapa, ada 4 kalau nggak salah ya, 4. Switching. Teknik penyambungan merupakan salah satu komponen terpenting dalam jaringan telekomunikasi. Dengan switching, komunikasi point to point dapat dilakukan tanpa harus menghubungkan langsung kedua node tersebut. Jadi nggak harus menghubungkan node untuk hanya buat tersambung. Yang kedua, control. Fungsi kontrol dilakukan oleh MGC, ya ini mengarahkan voice over packet dan building blocks, memvalidasi user akun, menyediakan service akses, merutekan signaling message ke jaringan PSTN, dan memanage availability jaringan. Jadi itu adalah fungsi kontrol. Oke, fungsi signaling. Signaling itu yang kita bilang tadi ya, untuk nyet sinyal. Signaling yang dilakukan oleh MGC menggunakan protokol MGP, Megapo, H.323, dan SIP untuk menjamin untuk kerja sistem yang optimal. Jadi signaling ini selain untuk nyet sinyal, dan itu menjamin untuk kerja sistem yang optimal. Interface seperti yang saya bilang tadi, soft switch mempunyai interface yang disebut application programming interface atau API, yang membuatnya mampu untuk menambahkan atau mengembangkan server-server yang digunakan untuk menambahkan service baru bagi pengguna maupun developer. Lanjut, dukungan wajib soft switch ada beberapa, ada 9 lebih tepatnya. Call forwarding itu adalah yang bisa meneruskan panggilan. Jadi misalnya kita ada orang nelpon kita, panggilannya ke nomor 087, nah kita bisa meneruskan panggilannya ke nomor yang lain. Call transfer sama kayak call forwarding, tapi kalau call forwarding sebelum diangkat diteruskan. Kalau call transfer pas kita udah angkat teleponnya, terus bisa kita transfer ke nomor yang lain. Hunting group, jadi dibikin grup gitu. Conference call itu adalah memungkinkan suatu telepon bisa membuat konferensi, entah itu sebagai organisasi konferensi tersebut ataupun yang mengikuti. Jadi ada konferensi call, jadi bisa grup. Kalau sekarang kayak Zoom gitu lah. Oke, abbreviated dialing ini adalah mempersingkat waktu dial. Jadi nggak banyak dialnya, karena dial itu kan ibaratnya unlimited, it's loop. Jadi harus ada abbreviated dialing biar mempersingkat waktu dial. Call waiting ini adalah bisa jadi call waiting ini bisa, misalnya kita lagi menelpon salah satu nomor, terus nomornya itu lagi sibuk, jadi kita bisa wait, jadi kita bisa nunggu untuk yang kita telepon tadi udah selesai nelponnya, jadi kita bisa nunggu. Terus call waiting itu ada juga fitur cancel call waiting, ya itu buat nge-cancel. Fitur marking tadi udah jelasin. Terus call line identification percentage. Call line identification itu kayak kalau sekarang get contact, kalau tahu. Jadi call line identification itu adalah memungkinkan kita mengetahui identitas penelpon. Jadi ini misalnya siapa yang menelpon, misalnya ayah saya nelpon, jadi kita tahu. Kalau enggak itu bakal jadi anonymous dan ya serem. Oke, yang terakhir adalah call line identification restriction. Call line identification kayak tadi, mengetahui suatu identitas dari penelpon. Bedanya dengan restriction adalah yang udah kena restrict dari kita maupun dari layanan yang menyediakan tersebut. Jadi misalnya ada anggap saja penipu nelpon kita, dan kita nggak mau dong kena tipu, jadi kita blok. Jadi pas kita blok, ya mereka nggak bakal bisa ganggu kita lagi karena udah ke restrict. Dan ya sekian dari saya, salah hilaf mohon maaf. Saya Ahmad Faizal dari 11 TKJB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.